Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jefferson Brian Jefferson Faisa dari kelas 11 IPA 1. Sekarang saya ingin menjelaskan kimia unsur, sifat-sifatnya dan manfaatnya dan juga manfaat-manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kimia unsur itu terbagi dari 7 jenis. Yang pertama ada halogen, terus ada gas mulia, terus ada alkali, terus ada alkali tanah, terus ada hidrogen, lalu ada nitrogen, dan juga ada oksigen. Yang pertama sekarang halogen. Halogen itu terdiri dari fluor atau F, klorin atau Cl, bromin atau Br, lalu ada iodin atau L, dan ada astatin atau At. Sifat-sifat halogen merupakan golongan yang sangat reaktif. Lalu keelektronegatifan halogen dalam satu golongan makin ke atas makin besar. Unsur halogen sangat berbahaya terhadap mata dan tenggorokan. Unsur halogen mempunyai bau yang merangsang dan berwarna. Kegunaan halogen yaitu fluorin membuat senyawa CFC atau Cl2F2 sebagai pendingin ruangan. Lalu terus lemari es dan sebagai mesin pendingin lainnya. Lalu ada klorin untuk membuat garam dapur atau NaCl, bromin AgBr sebagai bahan sensitif terhadap cahaya pada film fotografi. Reaksinya halogen dengan logam menghasilkan senyawa ionik. Contohnya reaksinya 2NaS ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. Reaksi halogen dengan air, contohnya fluorin bereaksi dengan air membentuk asam fluorida dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 gram ditambah H2O gram menjadi 4HF gram plus O2 gram. Pembuatannya itu reaksi antar halogen termasuk reaksi substitusi membentuk senyawa antar halogen dengan reaksi sebagai berikut. X2 ditambah Y2 menjadi 2XY. Halogen dapat dibuat dengan cara elektrolisis atau dengan cara mengoksidasi senyawa halida atau X. Pada umumnya, unsur-unsur halogen dibuat di laboratorium dengan cara mengoksidasi senyawa halida. Yang kedua ada gas mulia. Unsur-unsur gas mulia termasuk di golongan 8A yang terdiri dari helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, krypton atau Kr, xenon atau Xe, dan radon atau Rn. Sifat-sifat pada ruang wujudnya, gas dan sifatnya sangat stabil. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Semua unsur gas mulia, kecuali radon, dapat ditemukan di udara pada atmosfer. Kegunaannya, helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, argon sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu, lalu ada krypton, lampu landasan pesawat, xenon sebagai obat bius. Reaksinya pada krypton yaitu Kr sama dengan F2 menjadi KrF2 atau krypton fluida. Lalu pada argon, Ar plus Hf menjadi HARF atau argon hidrofluorida. Pembuatannya yaitu dengan ekstraksi helium dari gas alam menghasilkan proses pengembunan, proses kriogenik, artinya menghasilkan dingin, proses absorpsi. Kita lanjut ke unsur yang ketiga atau unsur alkali atau golongan pertama yang terdiri dari hidrogen atau H, litium atau Ri, natrium atau Na, kalium atau K, rubidium atau Rb, cesium atau Cs, dan francium atau Fr. Unsur-unsur ini kecuali hidrogen dikenal sebagai logam alkali. Titik leleh, titik didih, dan kekerasan logam alkali tergolong relatif rendah. Logam alkali bersifat sangat reaktif. Hampir senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Kegunaannya, natrium benzoat digunakan untuk pengawet makanan. Lalu ada hidrogen digunakan dalam produksi amonia, HCl, HBr, dan sanmetanol. Lalu ada litium digunakan untuk baterai. Reaksinya yaitu logam alkali bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida dan gas H2. Contohnya, reaksinya 2NaS ditambah H2O
menjadi 2NH2NaOH ditambah H2. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Contohnya yaitu litium atau 2Li ditambah Cl2 menjadi 2LiC atau litium klorida. Pembuatan unsur-unsur senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl, kalium dengan elektrolisis lelehan KOH, litium atau Li dibuat secara elektrolisis cairan atau LiCl. Yang keempat ada golongan alkali tanah atau golongan 2A yang dikenal sebagai logam alkali tanah, terdiri dari berilium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium atau Ra. Alkali tanah tidak sereaktif logam alkali seperiode. Senyawa dari logam alkali tanah umumnya sukar larut dalam air dan banyak ditemukan di bawah tanah atau dalam berbatuan di kerak bumi. Berilium atau Ba digunakan sebagai bahan pembuat kaca teleskop luar angkasa. Lalu ada magnesium yang dijadikan sebagai obat mah. Reaksinya yaitu ada unsur logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk senyawa hidroksida. Contohnya reaksinya Ba ditambah 2H2O menjadi BaOH2 ditambah H2G. Logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen membentuk oksidasi MO. Reaksi 2M ditambah O2 menjadi 2MO. Pembuatannya untuk cara pembuatannya dengan cara mengekstrasi dan dapat menggunakan dua cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Jadi contohnya ekstraksi berilium atau reduksi dan elektrolisis, ekstraksi magnesium atau yaitu reduksi dan elektrolisis. Yang kelima ada hidrogen. Unsur kimia hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Sifat-sifat hidrogen pada suhu tekanan standar: hidrogen tidak berwarna, tidak berbahu, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Kegunaan hidrogen: untuk hidrogenisasi minyak nabati, untuk proses penyulingan bahan bakar, digunakan dalam proses hidrogenisasi lemak dan minyak, lemak dan minyak. Lalu reaksi dengan unsur halogen berlangsung spontan. Reaksi dengan oksigen menghasilkan uap air. Reaksi dengan nitrogen membentuk amonia. Lalu reaksi dengan hidrokarbon menghasilkan hidrogenisasi. Hidrogen juga dapat dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis. Namun proses ini secara komersial lebih mahal daripada produksi hidrogen dari gas alam. Lalu lanjut ke unsur yang keenam, yaitu nitrogen. Adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Sifat dari gas nitrogen ini adalah tidak terwujud, tidak berbau, dan tidak berasa. Memiliki energi ikatan yang relatif besar, sehingga sangat besar dan stabil atau sukar bereaksi pada suhu tinggi, atau disebut juga endotherm, dengan bantuan katalis. Nitrogen bisa digunakan pada pengisian ban mobil atau motor. Hasil olahan nitrogen dapat menyuburkan tanaman, dan juga penggunaan nitrogen cair pada makanan dan minuman masih banyak lagi. Reaksinya dengan hidrogen yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Reaksi dengan oksigen N2 ditambah O2 menjadi 2NO. Proses pembuatan nitrogen dapat dibuat dengan cara memanaskan garam amonium, dekomposisi termal natrium barium azida. Lanjut ke unsur yang terakhir, oksigen. Oksigen adalah zat asam yang punya lambang O dan nomor atom 8. Sifat oksigen merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau. Oksigen merupakan unsur yang reaktif. Oksigen juga merupakan unsur yang paling banyak di bumi. Lalu kegunaannya yang utama tentu saja untuk kita bernafas. Reaksinya dengan oksigen dengan logam membentuk oksidasi logam yang sering disebut korosi. Misalnya besi.
Contoh reaksinya 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Pembuatnya distilasisasi udara cair pada kriogenik tekanan ayunan absorpsi. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.